Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam melarang dengan keras bentuk apapun dari kedurhakaan kepada kedua orang tua, terlebih lagi ibu sebagai makhluk yang lemah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbari kabair." Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Para sahabat serentak bersabda, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, sebutkan kepada kami apa dosa-dosa yang besar." Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-isyraku billah." Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan di sisi Allah. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain. Durhaka kepada ayah dan ibu. Pada hadis ini sampai disandingkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bertaubat, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Maka berbaktilah Anda kepada ayah dan ibu sebelum datang satu zaman di mana anak-anak durhaka kepadamu. Beberapa waktu yang lalu dikisahkan di salah satu negeri Arab, seorang wanita umurnya 50 tahun. Dia tinggal di masjid swalayan dan pasar. Dia keluar dari rumah anaknya jam 10 pagi sampai jam 5 sore, kemudian pulang. Dia ambil perbekalan dari rumah sang anak, dia bawa ke masjid. Dia berwudu di sana. Dia sholat di sana. Dia istirahat di sana. Dan dia menyantap makanannya di sana. Dan anak bekerja di kantor. Mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Kenapa para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena dia tidak mau mengganggu kehidupan anak yang selalu mendengarkan perkataan istri. Kemudian membangkang kepada ibunya. Dia tidak mau mengganggu kehidupan anaknya, buah hati dia. Dia rela keluar dari rumah setiap hari. Karena sang anak lebih mengedepankan perkataan istri, kemudian menghardik sang ibu tersebut. Dia lebih senang tinggal di masjid dan mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di zaman yang penuh dengan kedurhakaan. Demi Allah, apabila Anda punya istri secantik bidadari, bagus fisiknya, indah rupanya, elok wajahnya, tidak akan bisa menyamai kebaikan kedua orang tua. Akan tetapi kita hidup di zaman yang barometer sudah terbalik. Betapa banyak suami yang menjadikan istri sebagai ibu dan menjadikan ibu bukan kedudukan istri, tapi lebih rendah, lebih hina daripada istrinya. Padahal sang ibu menjaga anak sejak lahir dari berbagai macam gangguan. Kemudian mendidik, memberikan makanan dan minuman, jangan sampai lapar. Bisa jadi ibu lapar sebelum dia. Kemudian semua kesenangannya ketika melihat engkau sudah punya istri, sudah berkeluarga, sudah punya keturunan. Kemudian engkau membalas dengan menjauhkan ibumu dari rumahmu. Apakah seperti ini membalas kebaikan ibu? Maka sadarlah wahai orang-orang yang lalai. Ingatlah pada suatu saat ketika Anda membawa jasad ibumu ke liang lahat. Engkau menaburkan pasir untuk menguburnya. Kemudian engkau menerima bela sungkawa. Kemudian engkau pulang ke rumah. Engkau buka pintu. Sudah tidak bisa melihat lagi wajah ibumu. Engkau sudah tidak bisa lagi melihat indah senyumannya. Engkau sudah tidak bisa lagi melihat aroma pakaiannya. Engkau sudah tidak bisa lagi merasakan enak dan aroma masakan yang biasa dia buat untukmu. Maka berbaktilah kepada ibu,
berbaktilah kepada ayah.